Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الحاضرون معاشر المسلمين, sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya terus memberikan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak kepada kita semua. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sampai kapanpun jika kita mau menghitung berapa banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, niscaya kita semua tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Oleh karenanya sebagai hamba Allah yang beriman, tentu wajib bagi kita untuk selalu syukur nikmat dengan harapan semoga Allah akan terus menambah kenikmatan itu kepada kita. Dan mari wujud syukur nikmat kita tidak cukup hanya sekedar ucapan yang keluar dari lisan kita, tetapi lebih dari itu, wujud syukur nikmat ini harus kita realisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap saat, setiap waktu, kita terus berupaya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan kesungguhan hati, kita laksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kita ikuti sunnah-sunnah nabinya. Dan juga dengan kesungguhan hati pula kita jauhi dan kita tinggalkan semua larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang mungkin masih banyak di antara kita yang sering lupa, belum mempraktekkan doa ini, atau bahkan masih banyak di antara kita umat Islam yang tidak hafal doa ini, sehingga kemudian tidak bisa mempraktekkan itu di dalam amaliyah kita. Doa apa yang dimaksud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ketika kita melaksanakan sholat, ketika kita berada di rakaat yang terakhir, ketika kita melaksanakan tahiyat akhir, sebelum kita salam, Rasulullah mengajarkan kepada kita memohon perlindungan kepada Allah terhadap 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Bagi kita yang sudah hafal doa ini,
mari kita amalkan. Sebelum kita mengucapkan salam di setiap akhir solat kita, maka bacalah doa ini. Doa mohon perlindungan kepada 4 perkara. Kita berlindung kepada Allah dari azab neraka jahanam. Kita berlindung kepada Allah dari azab kubur. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah dunia dan fitnah mati. Dan juga kita berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jika Rasulullah mengajarkan ini kepada kita, ini menandakan bahwa sesuatu yang kita mohonkan perlindungan kepada Allah ini pasti akan terjadi. Tidak mungkin Rasulullah mengajarkan kepada kita kalau ternyata hal ini tidak akan terjadi kelak di kemudian hari. Karena hal ini pasti terjadi. Yang namanya azab neraka jahanam itu pasti ada. Yang namanya azab di dalam kubur itu pasti ada. Yang namanya fitnah Dajjal itu pasti ada. Sehingga kemudian kita diminta oleh Rasulullah mengamalkan doa ini. Kita mohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari siksa neraka jahanam, dijauhkan dari azab kubur, dijauhkan dari fitnah hidup dan mati, dan juga dijauhkan dari fitnah Dajjal. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, barangkali ada sebagian di antara kita yang menganggap itu mungkin hanya hayalan belaka. Menganggap bahwa kehidupan akhirat itu tidak ada. Menganggap bahwa kehidupan setelah mati itu tidak ada. Ini jelas-jelas bertentangan dengan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Mengingat salah satu ciri orang bertakwa yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib, yakni orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempercayai adanya sesuatu yang gaib, sesuatu yang belum terjadi tetapi pasti akan terjadi. Kehidupan akhirat itu belum kita alami, karena sekarang kita masih berada di kehidupan kita yang ada di dunia ini. Kehidupan kita di alam kubur belum kita alami, karena kita belum meninggal dunia. Tapi itu pasti akan terjadi. Maka jangan disepelekan. Yang namanya siksa neraka jahanam itu sangat pedih. Dan Allah sudah menghabarkan kepada kita bahwa nanti Allah akan jadikan penghuni neraka jahanam itu banyak dari golongan jin dan manusia. Jika kita mau perhatikan firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 179, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Allah membuka ayat ini dengan kata laqad. Ini mengandung pengertian sungguh, bahwa benar-benar sungguh kelak akan aku jadikan penghuni neraka jahanam itu banyak dari golongan jin dan manusia. Kenapa bisa demikian? Lanjutnya ayat mengatakan lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka dikaruniai hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Hatinya tidak digunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Perintah-perintah Allah dalam Al-Quran ternyata tidak pernah dijalankan. Malah sebaliknya, larangan-larangan Allah ternyata dia lakukan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Sebab yang lain kenapa manusia dan jin nanti banyak dijadikan
oleh Allah sebagai penghuni neraka jahanam, mereka diberikan penglihatan. Mereka diberikan mata, tapi matanya tidak pernah digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Bahwa apa yang terjadi pada diri kita ini semata-mata atas izin Allah. Keadaan kita saat ini yang kebetulan mungkin diberi pangkat dan jabatan yang tinggi, itu semata-mata atas izin Allah. Kehidupan sekarang kita mungkin diberikan harta kekayaan yang banyak, itu pun juga atas seizin Allah. Jikalau kita tidak melihat kondisi seperti ini, maka kemudian muncul kesombongan dalam diri kita. Kita merasa bahwa apa yang kita dapatkan selama ini semata-mata karena kerja keras kita. Kita melupakan peran Allah di sini. Sebesar apapun kerja keras kita, kalau Allah tidak berkehendak, tentu itu semua tidak akan pernah terjadi. Dan kemudian juga kenapa manusia dan jin nanti banyak dijadikan sebagai penghuni neraka jahanam? Walahum adzanul la yasma'una biha. Mereka dikaruniai telinga, tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Malah merasa terganggu ketika ada orang lain baca Al-Quran. Merasa terganggu dirinya. Tidak pernah telinga ini digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Tidak pernah digunakan untuk mendengarkan peringatan-peringatan Allah. Sehingga kemudian di dalam kehidupannya sehari-hari jauh melenceng dari syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, jikalau kondisi ini betul-betul terjadi, ketika seseorang diberikan hati tapi hatinya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, matanya tidak digunakan melihat tanda-tanda kebesaran Allah, telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Balhum adol, bahkan lebih hina dari binatang. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana mungkin derajat manusia yang dikatakan oleh Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa manusia ini diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sebaik-baik bentuk, tapi ternyata derajatnya dikatakan lebih hina dari binatang. Binatang yang sama-sama kita tahu ketika mereka berjalan di depan kita tanpa mengenakan pakaian selembar pun tidak pernah malu mereka. Kenapa? Karena mereka binatang. Bahkan mohon maaf, ketika mereka kawin di depan kita, mereka juga nggak pernah malu. Kenapa? Karena mereka binatang. Bagaimana kemudian manusia dikatakan derajatnya lebih hina dari binatang? Karena ternyata perbuatannya jauh lebih hina dari perbuatan binatang itu. Orang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan bukan disembunyikan aib itu, malah justru dipertontonkan kepada banyak orang. Syariat-syariat yang Allah ajarkan kepada kita ternyata justru kita langgar. Betapa banyak kaum muslimah, orang yang mengaku wanita muslimah, tapi ternyata mereka ketika keluar dari rumah, mereka dengan gampangnya mempertontonkan aurat yang tidak sepantasnya dilihat oleh orang yang bukan mahramnya. Nah, ini menjadi tugas kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, bagaimana kita bisa memberikan nasihat kepada istri-istri kita, kepada anak-anak perempuan kita yang sudah akil balik, bahwa Allah perintahkan kepada mereka
untuk menutup sekujur tubuhnya dengan menggunakan jilbab, menutup aurat agar tidak ditonton oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ini perintah Allah. Ya ayyuhan nabi kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, kepada istri-istri orang-orang mukmin, hendaknya mereka menjulurkan jilbabnya di sekujur tubuh mereka. Perintah menutup aurat. Maka jangan biarkan istri-istri kita, jangan biarkan anak-anak perempuan kita yang sudah akil balik, mereka kemudian keluar dari rumah dengan mempertontonkan aurat yang tidak sepantasnya dilihat oleh lelaki yang bukan mahramnya. Ingat ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kewajiban kita yang Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Perintah ini bukan hanya untuk menjaga diri kita masing-masing, tapi perintah ini juga Allah sampaikan kepada kita agar kita pun juga menjaga keluarga kita dari siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ini sesuatu yang pasti akan terjadi. Walaupun kita tidak akan pernah tahu kapan itu terjadi, tapi yakinlah Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, Rasulullah sudah jelaskan dalam hadis-hadisnya, kehidupan akhirat itu pasti ada, siksa kubur itu pasti ada. Maka hiasilah hidup kita di dunia ini dengan amal solih, agar itu semua bisa menemani kita ketika kita berada di alam barzah, ketika kita berada di alam kubur, kita bisa hidup tenang sambil menunggu datangnya hari kiamat. Tapi bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah, bagi mereka yang hidupnya penuh dengan kemaksiatan, mereka akan mendapatkan siksa di dalam kubur sebelum nantinya mereka pun akan mendapatkan siksa di alam akhirat. Termasuk juga kita berlindung kepada Allah dari fitnah hidup dan fitnah mati. Fitnah hidup di sini dikatakan kita cinta berlebihan kepada harta dunia kita, kemudian melalaikan kita dari mengingat Allah. Hidup kita hanya kita gunakan semata-mata mencari harta dan kekayaan, hanya kita gunakan untuk mendapatkan pangkat dan jabatan yang tinggi, sementara kita lupa bahwa kita perlu mempersiapkan kehidupan kita yang kekal abadi, yakni di kehidupan akhirat kelak. Sudahkah hidup kita di dunia ini betul-betul kita lakukan sebagaimana yang Allah inginkan kepada kita semua? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar kita semua beribadah kepada Allah. Beribadah dalam arti yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Kita gunakan hidup kita ini semata-mata mengabdikan diri kita kepada Allah. Ketika kita diberikan pangkat dan jabatan yang tinggi, mari kita gunakan pangkat dan jabatan itu untuk bisa mensejahterakan bawahan kita. Ketika kita diberikan harta kekayaan yang banyak, mari kita gunakan harta kekayaan itu untuk membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dan juga ada satu masa di mana pada saat itu kezaliman merajalela. Sesuatu yang benar dikatakan salah, dan satu yang salah dikatakan benar, bahkan mendapatkan perlindungan. Inilah ciri-ciri dari akhir zaman di mana fitnah Dajjal itu telah turun di muka bumi ini. Kita diminta oleh Allah berlindung agar kita dijauhkan dari yang namanya fitnah Dajjal ini. Maka sekali lagi mari kita amalkan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, di
di dalam akhir sholat kita, di rakaat kita yang terakhir sebelum kita mengucapkan salam, dengan berdoa mohon perlindungan dari 4 perkara ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini marilah sejenak kita renungkan firman Allah yang barusan saya baca, ada di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Allah sudah ingatkan kepada kita, orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini perintah terhadap individu kita masing-masing. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya masing-masing dari kita memperhatikan apa yang sudah kita perbuat selama ini sebagai bekal nanti untuk kehidupan kita yang kekal abadi, yakni di kehidupan akhirat. Jikalau selama ini kita sudah cukup maksimal untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, untuk mengikuti sunnah-sunnah nabinya, mari kita pertahankan itu dan terus kita tingkatkan kualitasnya dari hari ke hari. Namun sebaliknya, jikalau selama ini kita masih jauh dari tuntunan agama Allah, jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah, tidak ada kata terlambat bagi kita. Segera kita bertobat, mohon ampun kepada Allah, dan kemudian kita bertekad untuk memperbaiki kualitas penghambaan diri kita kepada Allah dengan bertekad menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan marilah kita persiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya sebelum kematian akan datang menjemput kita. Kita tidak akan pernah tahu sampai kapan kontrak kehidupan kita di dunia ini akan berakhir, tetapi itu pasti akan terjadi. Maka mari kita siapkan bekal yang sebaik-baiknya. Dan Allah sudah berpesan, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah, kesungguhan hati kita melaksanakan perintah-perintah Allah, dan kesungguhan hati untuk menjauhi semua larangan-larangan Allah. Dan akhirnya mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah senantiasa tunjukkan kepada kita semua jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, bukan jalan orang-orang yang dimurkai Allah, dan juga bukan jalan orang-orang yang tersesat. Semoga Allah menetapkan hati kita untuk selalu istiqomah di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dan semoga kelak ketika kontrak kehidupan kita di dunia ini berakhir, kita semua bisa menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah, dan semoga kelak kita dipertemukan kembali oleh Allah di dalam surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Lurus dan rapatkan shaf. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi